Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Rangkalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu 10 kotak giok putih salju di depannya. Dia dengan lembut menghirup udara dan menekan riak di dalam hatinya. Dengan jentikan jarinya, kuali 1000 binatang yang sangat besar muncul entah dari mana. Ia mendarat dengan keras di tanah, mengeluarkan suara gong yang rendah dan dalam. Xiao Yan menyipitkan matanya, metode pemurnian dan berbagai hal yang perlu diperhatikan saat menyempurnakan Zong Breaking Pill sekali lagi terlintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan nyala api hijau giok muncul di dalam pupilnya yang hitam pekat. Engah, nyala api hijau giok muncul dari jari Xiao Yan dengan suara. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan nyala api berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki kuali obat dengan cara seperti kilat. Nyala api baru saja memasuki kuali ketika ukurannya yang kecil tiba-tiba membesar. Dalam sekejap, nyala api kecil itu berubah menjadi api dahsyat yang membakar dengan liar di dalam kuali obat. Seiring bertambahnya ukuran api hijau giok, permukaan merah terang di kuali 1000 binatang menjadi merah yang lebih mencolok. Sekilas, kuali itu tampak seperti kumpulan api yang menari. Kuali obat peninggalan Han Feng ini memang bukan barang biasa. Walaupun sudah terpanggang oleh api surgawi milikku berkali-kali, ia masih bisa tetap baik-baik saja. Kualitasnya bahkan mungkin sebanding dengan iblis hitam milik guru. Kilatan kepuasan melintas di mata Xiao Yan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada satupun garis retakan pada Tausan Beast Cauldron, meskipun telah menggunakannya berkali-kali. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah suhu internal kuali obat mencapai suhu stabil tertentu. Kotak giok seputih salju yang memancarkan rasa dingin tersedot ke tangannya. Di dalam kotak giok terdapat dahan pohon layu yang tampak seperti diukir dari es. Meskipun benda ini tidak memiliki penampilan yang menarik, aroma obat yang kaya yang dipancarkannya membuat orang tahu bahwa ini bukanlah benda biasa. Benda ini dikenal sebagai ranting sumsum dingin. Itu bukanlah ranting pohon sungguhan melainkan sesuatu yang diaglomerasi dari energi pembekuan murni di tempat yang sangat dingin. Jika seseorang yang berlatih Douqi jenis es memurnikan dan menyerapnya, hal itu akan menyebabkan Douqi orang tersebut menjadi lebih dingin. Makanya, benda ini bisa dianggap tak ternilai harganya di mata mereka. Xiao Yan hanya bisa mendapatkannya karena dia beruntung memasuki kolam dingin jauh di pegunungan. Namun, dia dikejar dengan liar oleh binatang ajaib yang bersembunyi di sana, binatang buas yang akan menembus peringkat ke-7, selama lebih dari 50 km sebelum dia berhasil melarikan diri. Jari-jari Xiao Yan memegang ranting sumsum dingin dengan dua jari dan hawa dingin yang menusuk tulang dengan cepat mengikuti jarinya dan meresap ke dalam dirinya. Itu hampir menyebabkan seluruh lengannya mati rasa. Mata Xiao Yan menatap tangannya yang ditutupi potongan es tipis. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan nyala api hijau giok di dalam tubuhnya dengan cepat mengalir. Dengan cepat mengusir rasa dingin yang meresap ke dalam dirinya. Tangan Xiao Yan dengan lembut melemparkan ranting sumsum dingin dengan akurat ke dalam kuali obat. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dan menelan yang pertama seperti mulut yang buas. Ranting sumsum dingin tidak hanya menunggu kematian di hadapan api ini. Ini memancarkan gelombang udara dingin yang tak henti-hentinya dalam upaya untuk memblokir erosi suhu tinggi. Udara dingin dan nyala api hijau giok saling mengikis. Kabut putih samar muncul dari titik kontak di tengah suara cici. Ranting sumsum dingin ini mengandalkan energi dingin yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia sebenarnya mampu menemui jalan buntu dengan Glazed Lotus Heart Flame untuk waktu yang singkat. Ini memang layak menjadi sesuatu yang akan menyebabkan binatang ajaib dengan peringkat itu berusaha sekuat tenaga untuk melindungi. Xiao Yan diam-diam mendecakkan lidahnya dan memuji ketika dia melihat pemandangan ini di dalam kuali obat. Pikirannya segera bergerak dan suhu di dalam kuali obat meningkat. Ranting sumsum dingin akhirnya tidak mampu bertahan setelah terbakar oleh suhu api yang tinggi. Penampakan permukaannya yang seperti kristal es mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Itu berkat api surgawi miliknya. Jika itu adalah api biasa, kemungkinan untuk memurnikan ranting sumsum dingin ini akan membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari. Jika itu yang terjadi, tidak hanya akan membuang-buang waktu tetapi juga akan menghabiskan douqinya. Api surgawi, tidak kalah dengan senjata magis asli dari sudut pandang seorang alkemis. Penyempurnaan berlanjut selama sekitar 1 jam sebelum Cold Marrow Twig yang membandel akhirnya berubah menjadi cairan kental seputih salju.
cairan tersebut bersirkulasi dan memancarkan energi murni yang sangat kaya. Xiao Yan menghabiskan setengah jam lagi setelah selesainya penyempurnaan untuk menyelesaikan langkah pengerasan. Dia tidak beristirahat setelah menyelesaikan ini, dengan gerakan tangannya, dia melemparkan bahan obat keras kepala lainnya ke dalam kuali obat. Waktu perlahan mengalir melewati ruang rahasia yang tertutup rapat, bahan obat di kotak giok di depan Xiao Yan berangsur-angsur berkurang. Aroma obat yang kaya bercampur dari bahan obat tertinggal di ruang rahasia seperti awan. Sekitar setengah jam setelah cairan menyusut dan mengeras, permukaan badan cairan mulai mengeras secara bertahap, pil obat embrio dengan permukaan tidak rata perlahan terbentuk. Xiao Yan akhirnya membuang batu besar yang membebani hatinya saat melihat pil obat embrio berhasil terbentuk. Langkah tersulit telah diselesaikan. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menjaga nyala api agar pil obat embrionik ini tetap hangat dan bergizi. Setelah itu, pil pemecah